Selamat pagi pemirsa Bangka Pos, kembali lagi bersama kami di Bangka Pos Group On Point. Hari ini Rabu 4 Maret 2026. Hari ini Bangka Pos mengulas, terutama untuk di halaman depan, mengulas perihal keberhasilan Polda Kepulauan Bangka Belitung, khususnya Ditreskrimsus Polda Kepulauan Bangka Belitung, mengungkap dugaan produksi timah ilegal di Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tepatnya di Desa Marasenang, Kecamatan Kelapa. Peristiwa ini diawali dengan datangnya sebuah trailer yang berisi muatan balok timah, tapi ukurannya cukup aneh. Bukan seperti yang sering kita lihat balok-balok timah yang sering muncul di tayangan televisi, tapi dia berbentuk balok dengan ukuran yang besar dan tidak sama semuanya. Dari situ kemudian kita mendalami, ternyata datangnya dari sebuah smelter di Desa Marasenang. Wartawan Bangka Pos kemudian mendatangi smelter tersebut dan mendapati fakta bahwa seminggu sebelum pengungkapan itu ada orang yang mengaku sebagai petugas sudah mengintai tempat tersebut selama kurang lebih 1 minggu. Selengkapnya, pemirsa Bangka Pos bisa membacanya di harian cetak Bangka Pos yang terbit hari ini. Kemudian ada juga berita lanjutan dari ulasan kami mengenai stok sapi di Bangka Belitung. Di edisi kali ini kami mewawancarai salah seorang pedagang yang cukup tersohor ya. Sudah dikenal cukup luas bahwa beliau termasuk pemasok yang besar. Kenapa? Karena bisa dikatakan lengkap, tidak hanya ketersediaan stok, tapi juga langsung bisa melakukan pemotongan hewan. Sehingga pembeli yang datang itu sudah bisa pulang bukan membawa sapi lagi, tapi sudah berbentuk daging yang siap dimasak. Itu untuk edisi halaman depan Bangka Pos. Berikutnya saya akan mempersilakan rekan-rekan saya, ada masih bersama Bang Hendri dan Bang Aji, untuk memaparkan halaman dalam kita hari ini seperti apa sih. Monggo, silakan Bang Hendri. Ya, untuk halaman Pangkal Pinang Square, kita mengulas tentang zakat, karena di momentum Ramadan ini ada suatu kewajiban kita yang sebagai umat muslim yang harus kita tunaikan, yaitu zakat fitrah. Jadi di momentum Ramadan ini, Ketua Basnas Kota Pangkal Pinang, Bapak M. Kurnia itu mengajak seluruh umat muslim, baik ASN, masyarakat umum, itu untuk membayar zakat melalui lembaga yang dikelolanya, yaitu Basnas Pangkal Pinang. Karena kita ketahui adalah Basnas ini adalah lembaga resmi yang mengelola zakat, infak dan sedekah yang fokus pada pengentasan kemiskinan. Jadi semakin banyak umat muslim yang membayar zakat melalui Basnas, itu akan semakin banyak pula manfaat yang bisa diberikan kepada masyarakat. Demikian pernyataan Pak Kurnia tadi di sebuah acara di kantor wali kota Pangkal Pinang. Pak Kurnia bukan sekadar hanya mengajak, jadi mereka juga menyediakan beberapa jalur untuk memudahkan warga membayar zakat. Pertama, bisa datang langsung ke kantor Basnas Kota Pangkal Pinang. Terus yang kedua, bisa melalui rekening yang dipublikasikan melalui media sosialnya mereka. Dan yang ketiga ini yang menurut saya yang benar-benar sangat memudahkan bagi warga yang tidak sempat ke kantor Basnas Pangkal Pinang ataupun tidak mengetahui nomor rekening yang dipublikasikan. Ternyata Basnas menyediakan layanan jemput zakat dan sedekah. Menurut saya ini sangat memudahkan sekali dan menurut saya sih benar-benar inovatif. Jadi bagi warga yang tidak sempat menggunakan dua jalur atau yang tidak bisa datang ke kantor maupun yang tidak tahu nomor rekening Basnas, itu tinggal menghubungi Basnas, nanti petugas Basnas akan menjemput zakat atau sedekah ke lokasi. Jadi menurut saya ini sebuah inovasi yang menarik. Basnas kita. Ya, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan dan disajikan oleh Basnas ini bisa memotivasi umat muslim untuk menunaikan kewajiban zakatnya, terutama di momentum Ramadan 1447 Hijriah tahun ini. Untuk penetapan
zakatnya Bang Hen? Kayaknya belum ada ya, kita belum ada pengumuman zakat fitrah kita berapa gitu. Ya, sejauh ini sampai hari ini kita belum mendapatkan informasi penetapan zakat, besaran zakat untuk tahun ini. Mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah ada penetapannya. Karena untuk beberapa daerah sepertinya sudah ada, seperti kalau nggak salah tadi di Belitung Timur, Bang Haji ya. Iya. Sudah ada Di Bangka Tengah. Di Bangka Tengah. Ya, mudah-mudahan di Pangkal Pinang itu segera ditetapkan. Yang pasti pemirsa Bangka Pos tidak perlu khawatir lagi soal zakat karena Basnas Kota Pangkal Pinang siap menjemput. Ya. Seperti itu Bang ya. Itu Dengan yang ada sebuah metode inovasi. baru, katanya dengan menggunakan QRIS. Itu ya dan sudah dan sudah dilakukan oleh wali kota dan wakil wali kota Pangkal Pinang pada acara di kemarin. Wali kota Bapak Saparudin dan Ibu Wakil Wali Kota Desi Ayu Trisna itu membayar zakat dengan QRIS. Jadi intinya kita umat muslim tidak perlu repot, tidak perlu bersusah payah karena banyak cara. Ya. Bisa lewat QRIS, bisa juga duduk di rumah nanti ada petugas yang datang jemput. Kira-kira begitu. Untuk target kemarin sempat disinggung Pak Kurnia itu secara khusus mereka tidak memasang target, cuma mereka sangat berharap seperti tahun sebelumnya itu bisa tembus terrealisasi sekitar 300 juta. Jadi harapannya untuk tahun ini bisa menghimpun zakat di kisaran 200 sampai 300 juta. Namun secara khusus mereka tidak menetapkan target karena alasannya menyadari kondisi ekonomi yang terjadi sekarang. Jadi tidak ada target khusus yang ditetapkan oleh Basnas Pangkal Pinang. Demikian, Baik. Bang Didit. Itu dia halaman kota. Bagaimana dengan halaman daerah ini Bang Haji? Selamat pagi. Kali ini kita akan membahas tentang menjelang Idul Fitri ya. Rencananya Kepolisian Resort Bangka Selatan itu dalam operasi ketupat yang bakal digelar nanti mendirikan 4 pos. 3 diantaranya pos pelayanan dan 1 pos pengamanan. Pendirian pos ini sebagai bentuk pengamanan dan kenyamanan untuk masyarakat yang hendak mudik maupun liburan Idul Fitri nantinya. Keempatnya tiga antaranya di Kecamatan Payung, di Pelabuhan Penyeberangan Sadai, dan di Kecamatan Air Gegas. Sedangkan 1 lagi pos pengamanannya berada di Tobuali. Dan rencananya personil yang diterjunkan itu sekitar 120 orang, terdiri dari gabungan dari TNI dan juga dari pemerintah daerah sendiri. Mungkin itu yang akan kita bahas lengkapnya, bisa dibaca di edisi cetak kita. Iya. Kita tahu Bangka Selatan ini kan salah satu penyeberangan kita warga Bangka yang pengen berlibur ke Belitung. Iya, betul. Terutama yang untuk bawa mobil sendiri. Iya, betul. Di sana Salah juga. satu jalurnya di situ. Ya. Baik, pemirsa Bangka Pos, saya rasa sekian ulasan kita di Bangka Pos Group On Point hari ini. Sampai jumpa besok pagi.